Asal mula Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau pesisir. Demak pada mulanya adalah salah satu kadipaten yang dikuasai oleh Majapahit. Namun Demak hadir sebagai kekuatan baru pada waktu itu, menggantikan kejayaan Majapahit yang mulai mengalami masa kemunduran menjelang akhir abad ke-15. Seiring dengan kemunduran Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Kerajaan Demak. Dalam sejarahnya, Kerajaan Demak didirikan oleh Persekutuan Pedagang Islam di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah, seorang keturunan Raja Brawijaya yang menikah dengan putri dari Vietnam yaitu Champa. Berdirinya Kerajaan Demak ini tidak lepas dari jasa para wali songo. Hal ini lantaran Raden Patah sewaktu muda belajar ajaran Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel. Sebelum berdirinya Kerajaan Demak, wilayah Demak merupakan bagian dari Majapahit, di mana Raden Patah ditugaskan sebagai Adipati Bintoro. Pengaruh Kerajaan Majapahit pada akhir ke-15 berada di ambang keruntuhan. Pada tahun 1500 dengan dukungan para wali, Bintaro menyerang Majapahit dan mengalahkannya. Raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Raden Patah tahun 1500 sampai 1518. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah nama kecilnya adalah Pangeran Jimbun. Menurut sejarah, dia adalah putra Raja Majapahit yang terakhir di Garwa Ampeng. Dan Raden Patah dilahirkan di Palembang. Karena Arya Damar sudah masuk Islam, maka Raden Patah dididik secara Islam, sehingga jadi pemuda yang taat beragama Islam. Setelah usia 20 tahun, Raden Patah dikirim ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama di bawah asuhan Raden Rahmat, dan akhirnya kawin dengan cucu beliau. Dan akhirnya Raden Patah menetap di Demak (Bintoro). Raja Kerajaan Demak tahun 1519 sampai 1521 Masehi, Adipati Yunus adalah rajanya. Setelah Raden Patah wafat, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Yunus. Dia memerintah Demak dari tahun 1518 sampai tahun 1521 Masehi. Masa pemerintahan Adipati Yunus tidak begitu lama karena ia meninggal dalam usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Walaupun usia pemerintahannya tidak begitu lama, pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Setelah Adipati Yunus meninggal, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh saudaranya yang bergelar Sultan Trenggana. Raja-raja Kerajaan Demak bagian ketiga. Tahun 1521 sampai 1546 adalah Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memerintah Demak dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fatahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan kerajaan penjajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak pimpinan Fatahillah. Dengan kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, berarti kemenangan penuh dalam kurung. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi itu kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Demak. Yang pertama, pintu Beledak. Peninggalan Kerajaan Demak, pintu Beledak atau pintu petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu Beledak ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supernatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Raden Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk untuk Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga disimpan. Peninggalan Kerajaan Demak. 4. Beduk dan Kentongan.
Beduk dan juga kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu sholat. Kedua benda ini ditemukan dalam Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal kuda dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul, maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan sholat. Beduk dan kentongan ini menjadi peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang juga masih bisa dilihat hingga sekarang. Peninggalan Kerajaan Demak. Situs kolam wudhu. Kolam wudhu ada di halaman Masjid Agung Demak dan dulu dipakai untuk tempat wudhu para musyafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi sekarang kolam wudhu ini tidak ada lagi dan dipergunakan sebagai tempat berwudhu pada saat ingin melaksanakan sholat. Peninggalan Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 Sunan Walisanga yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dikebumikan di Desa Kadilangu berdekat dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan juga menjadi salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Banyak orang yang berkunjung untuk bertujuan berziarah dan juga berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan juga keberkahan lewat berdoa ini. Situs ini sangat dijaga baik oleh pengelolanya agar pengunjung atau peziarah nyaman saat beribadah atau berdoa dan bersolawat.